ketika itu kumpul guru-guru, kita sebutnya kemisan biasanya itu. Mm-mm. Kemisan tiap pekan itu guru-guru dikumpulkan, tiba-tiba Pak Kiai bilang, "Le," oh, ada bahasa Jawa-Jawanya gitu kan. "Jangan ikuti orang baik, jangan ikuti orang benar." Mereka itu selalu merasanya cara mereka paling benar. Cara mereka itu adalah yang paling mengikuti Rasul banget. Nah, Selamat datang di Ngepot, sebuah resonansi dari jantung kota yang memanggil para penjelajah urban untuk sejenak berhenti, meresapi, dan kemudian ngeh, sesuai dengan nama podcastnya ya, Ngepot. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan sesuatu yang penting nih untuk dibahas, tapi memang agak sensitif tapi tetap penting, yakni soal radikalisme. Apakah ia lahir karena salah paham terhadap akidah, salah praktik syariah, atau justru karena akhlak kita yang belum matang? Nah, bersama saya Nabila, kita akan berbincang langsung dengan narasumber tetap kita nih, seorang dai muda yang aktif membina mualaf lintas negara dan juga aktif berdakwah di Masjid Agung Sunda Kelapa bersama Ustadz Muhammad Reno Fatur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Nabila. Terima kasih nih udah hadir di Ngepot kali ini. Tadi saya udah mention kita membahas topik yang sensitif tapi tentunya penting ya Ustadz ya. Ustadz sendiri apa nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sebagaimana biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kesibukannya apa? Baru Ya, ini. seperti biasa membantu masyarakat dengan berbagai problematikanya yang semakin macam-macam. Oke, semakin kesini semakin problematikanya tuh ada-ada aja Iya, begitu ya. berkembangnya zaman, berkembang juga masalahnya. Nah, seperti yang tadi udah di-mention di awal, kita akan membahas satu topik yang penting juga untuk dibahas meskipun memang kadang nih terkesannya sensitif. Tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi, semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru ya dari episode kali ini, yakni soal radikalisme. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu video berikut ini. Kira-kira apa sih ya yang bikin mereka tetap nekat melakukan aksi teror? Karena segala kemudahan sosial media pula, seseorang dapat melakukan hubungan langsung dengan para teroris sebelum terlibat dalam aksi. Hal ini memudahkan seseorang yang tadinya hanya sebagai pendukung pasif menjadi pendukung aktif. Harry Goulart, pelaku pemboman bunuh diri di kedutaan Australia. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Biasanya yang mendasari seseorang terlibat dalam terorisme karena mereka merasa menjadi korban ketidakadilan. Mereka akan berkumpul dalam kelompok lalu melakukan sumpah kesetiaan atau baiat kepada pemimpin. Kemudian akan ada satu individu yang terpilih untuk dilatih melakukan serangan teror. Era digital dan sangat terbukanya akses informasi global menyebabkan kontrol atas individu sangat sulit dilakukan. Semua informasi dan berita-berita radikal menjadi sangat mudah dipelajari. Bahkan, siapapun bisa menjadi radikal dari kamar mereka sendiri. Ada yang dulunya terjerumus, kini mencari jalan lurus. Banyak yang telah memegang teguh keyakinan dan menjalankan syariah. Namun tak mudah menjaga keselarasan saat menghadapi ujian kehidupan nyata. Saat akhlak tidak mampu mengimbangi semangat kebenaran, kebaikan bisa berubah menjadi sikap keras. Disinilah radikalisme muncul, bukan dari ajarannya, tapi dari cara sebagian manusia memahaminya. Waduh, Ustadz ini
sepertinya berat nih, tapi saya Masya Allah. ingin mulai dari hal yang paling dasar dulu nih. Sebagai seorang yang terjun langsung begitu ya, kan tadi saya juga sudah sebutkan Ustadz ini aktif membina mu'alaf, tidak hanya mu'alaf tapi juga berdakwah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Sebagai orang yang terjun langsung membina umat, Ustadz nih pasti bersentuhan juga dengan isu-isu yang sensitif. Kalau boleh jujur nih Ustadz, bagaimana Ustadz sendiri memandang fenomena radikalisme hari ini? Apa sih radikal itu sendiri? Tadi kita udah lihat cuplikannya, tapi kalau dari perspektifnya Ustadz sendiri dari agama, seperti apa radikalisme itu? Oke, ini ini topiknya Saya aja sangat baru mulai udah deg-degan loh ini Ustadz. sama saya juga deg-degan. Aduh. Oke, jadi mungkin tadi kita sudah lihat video bersama ya. Sekarang kalau misalnya kita cek lagi, kita review lagi tadi. Tadi itu kira-kira umat apa, Mbak? Ya, sering dikaitkannya dengan agama Islam. Islam. Oke. Jadi framingnya terlihatnya adalah seperti seakan-akan kelompok yang radikal itu adalah selalu dari umat Muslim secara nasional, even internasional. Nah, tadi mungkin saya dikenalkan juga sedikit mengenai bahwasannya saya pembina mu'alaf lintas negara. Bahasanya lintas negara banget ya. Oke, saya di Sunda Kelapa juga memang salah satunya adalah membina mu'alaf yang WNA. Dan ternyata ada kasus unik di situ. Ya, apa? Dari situ saya membuat bisa membaca seakan-akan ternyata inilah kondisi umat secara global, tidak hanya lokal di Indonesia saja. Ada salah satu seorang mu'alaf kami itu berasal dari New Zealand. Ketika itu kalau masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ada kisah di New Zealand penembakan yang terjadi di masjid. Penembakan Terjadi di masjid saat orang lagi sholat, ditembak dari belakang. Berapa puluh orang yang meninggal. Apakah kita sebut itu orang radikal? Ya. No. Disebutnya teroris. Ya kan? Oke. Sih? Ketika ada pemberontakan, mungkin di Indonesia sendiri kita sudah terjadi beberapa kali ya, dari sejak Indonesia merdeka, di awal-awal mungkin ada gerakan, kalau mungkin masih ingat ya, Maluku merdeka, iya, di awal Minahasa kemerdekaan. merdeka, Bali merdeka, negara Pasundan, bahkan yang mungkin di era-era kita yang anak 90-an ini kita lebih familiarnya dengan Reformasi. GAM. GAM, oke. GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang sekitar tahun 2002 baru ada perjanjian damai kan. Oke. Kemudian yang paling sekarang ini ada itu disebut apa? OPM, Operasi Organisasi Papua Merdeka. Apa kita sebut itu radikal? Kita sebutnya itu separatisme. Oke. Nah, jadi ketika kita membahas ini itu kita harus bahas secara definisinya dulu. Oke. Nah, secara bahasa atau secara ilmiah, secara sosial, atau secara politik. Itu. Nah, sekarang kalau kita bahas dari awal dulu nih secara bahasa dan ilmiah nih. Apa itu radikal by definition? Secara definisinya kalau kita buka di KBBI, ya, dulu itu maknanya masih sesuatu yang mendasar dan mengakar. Jadi radikal itu katanya artinya sesuatu yang mendasar dan mengakar gitu loh. Artinya dalam banget deh, bahasanya gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah agak berubah nih artinya, gitu kan? Kenapa? Yaitu secara sosial dan politik berubah definisi. Tapi kalau kita bahas secara bahasa dan ilmiah tadi, radikal itu sesuatu yang mengakar dan mendasar. Ketika saya bilang gini, kita itu harus memahami permasalahan secara radikal. Positif atau negatif konotasinya? Kedengarannya kayak, kok secara radikal gitu. Padahal kalau by definitionnya mendasar dan mengakar, mendasar, harusnya oke. Kalau ya? kita udah tahu nih artinya radikal itu mendasar dan mengakar, kita tuh harus memahami permasalahan itu secara radikal. Positif atau negatif? Negatif ya. Kedengaran ya kalau kita belum tahu kayak. Nah, tapi bagi beberapa orang ada ini positif. Okay. Karena kan ya kita harus memahami secara radikal dong gitu. Karena artinya kita benar-benar paham sampai akar-akarnya. Dasar-dasarnya itu kita tahu gitu. Nah, tapi ketika kita bahas radikalnya itu disandingkan dengan agama, maknanya langsung berubah.
jadi 100% negatif. Kita tuh beragama harus radikal. Weh. Ya itu makanya tadi berpikir secara radikal, beragama secara radikal, makanya di awal kalau belum tahu konotasinya Ya. seperti negatif gitu. Pada dasarnya kan dia kata yang netral. Tapi penggunaan katanya itu yang kadang-kadang konotasinya, intonasinya itu yang mengarahkan ini tuh menjadi makna yang positif, netral, atau negatif. Nah, disinilah kita harus tahu. Nah, kalau secara bahasa mungkin itu secara ilmiah gitu kan. Artinya kan dia tidak ada negatif positif dong. Iya. Gitu. Beda dengan kata-kata teror. Nah, kalau misalnya teroris sudah pasti yang memberikan teror dan itu pasti sudah maknanya negatif. Teror, ya. Tuh. Nah, itu secara ilmiah dan bahasa sesuatu yang mengakar. Nah, sekarang secara sosial. Secara sosial itu adalah sekarang definisinya radikal dan radikalisme itu adalah sebuah gerakan yang memaksakan ideologi tertentu. Oke, jadi katanya tuh kata kuncinya bisa dikatakan memaksakannya itu. Memaksakan dengan cara yang keras dan lain sebagainya. Itu. Oke, apakah itu sesederhana karena salah tafsir? Nah, pada akhirnya kembali ke definisi yang terakhir. Politik. Apa definisi politik dari radikal? Nah, ini mungkin ada informasi juga nih. Bahkan beberapa mungkin ya, kalaupun memang ada yang pernah tahu di BNSP sertifikasi profesi. Pak. BNPT. Badan Mohon Nasional maaf ya BNSB. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT. Atau mungkin di kepolisian sendiri. Dan mungkin yang dipahami oleh orang-orang di pemerintahan. Secara maknanya radikal ketika disebutkan ke mereka langsung mengarahnya kepada satu hal, rebel. Like a terror. Rebel itu pemberontakan terhadap sistem pemerintahan yang sudah Ajak gitu. ada. Itu, ya kan? Dan let's say deh, ayo kita buka-bukaan nih sedikit sekarang nih. Kalau gini disebut, coba mohon yang di sini sebutkan kelompok radikal itu kelompok apa saja? Apa? Ti itu. Oh ini langsung disensor semua ya, kelompok. Ini yang mau jawab di komen pun kayaknya dikasih tanda bintang gitu Tanda ya, bintang, biar nggak gamblang banget gitu ya. Oke, Mungkin mari kita sebut yang mungkin dulu dicap sebagai radikalisme. Contoh misalnya yang sudah dibubarkan, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, Front Pembela Islam, dan lain sebagainya. Dan kalau kita tarik lagi ke zaman awal-awal Indonesia merdeka, ada namanya TII. DI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia dan sebagainya. Nah, itu kan yang dalam tanda kutip dicap sebagai kelompok radikal karena mau merubah yang bentuknya demokrasi menjadi negara Islam seutuhnya dan sebagainya gitu. Nah, dan itu dianggapnya radikal secara politik dan sebagainya gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Kalau ada arahan yang merubah sistem pemerintahan, pokoknya radikal dan sebagainya gitu. Nah, maka kembali lagi tadi, ketika kita membahas radikalisme ini secara akidah, syariah dan akhlak, ya coba kita tilik lagi secara maknanya dulu. Kita ini mau membahas radikal dari sisi apa dulu nih? Ilmiah atau bahasa, sosial, ataupun makna politik. Gitu. Jadi tidak sesederhana karena salah tafsir jadi radikalisme itu. Nah, sekarang kalau misalnya ditarik lagi nih, Mbak. Tarik nih. Tarik-menarik nih kita nih. Kita tarik lagi nih. Coba sebutkan kelompok radikal yang tidak dari kalangan muslim. Yang disebut radikal tapi bukan kelompok muslim di Indonesia. Jarang. Ya. Kenapa? Karena makna sosial dan politiknya berubah. Ya. Nah, kalau kita ambil secara makna bahasa, kan harusnya tadi kata-katanya begini. Kita ini memahami akidah kita itu harus secara radikal. Berarti kan artinya apa? Kita berakidah dengan pemahaman yang mengakar dan dalam. Bukan cuma ngelihat luarnya aja, tapi dalamnya dan menyeluruh. Oke. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya kita banyak mengartikan radikal itu dengan makna sosial dan politik tadi, sehingga selalu konotasinya negatif.
Oke, tapi ini kan sekarang nih lagi eranya media sosial. Kalau kita lihat di media sosial nih, banyak orang yang merasa sedang menegakkan syariah, tapi justru dengan cara-cara yang agresif. Itu nggak cuma di kontennya sendiri, tapi justru bisa di kontennya orang nih dengan cara-cara Ya. agresif, komen, menasihati dan lain sebagainya. Nah, padahal mungkin sebenarnya tujuannya baik, tapi mungkin cara-caranya yang terkesan tidak mengenakan. Apakah ini awal ataupun sumber kekeliruan mereka dalam memahami syariah? Oke, nah ini jadi masalah menuntut ilmu nih. Nah, dalam Islam sendiri kan ilmu itu sebenarnya bersanding lurus dengan adab. Hmm. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kita itu belajar ilmu dan fokusnya itu tentang siapa yang paling banyak hafalan dan yang banyak tahunya saja. Nah, padahal definisi berilmu itu bukan cuma sekadar itu. Ada yang bilang juga adab justru di atas ilmu. Iya, adab dulu sebelum Ilmu. ilmu. Nah, dan itu benar. Nah, Betul. itulah kadang-kadang bibit dari yang namanya kesalahpahaman. Hmm. Kita tidak bilang ini langsung bibit radikalisme, enggak. Ya, Ini ya, ya. bibit kesalahpahaman. Ketika kita dapat sesuatu yang baru kayak langsung kita, wah, ini ideal banget nih. Wah. Dan kita mau semua orang itu langsung harusnya semua orang begini ya. Akhirnya Itu salah gitu. akhirnya memaksakan. Padahal kan sebenarnya ilmu itu luas. Ya, Dan Islam itu rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Ya, Nabi saja kan berdakwah dengan 3 metode. Dengan hikmah tadi, kebijaksanaan, mauizah hasanah, keteladanan, dan yang terakhir apa? Wajadilhum billati ahsan. Jika ada sesuatu yang diperselisihkan, perselisihkan dengan cara yang Baik. baik. Nah, pertanyaannya, sekarang kita kadang-kadang ribut terhadap sesuatu yang hal yang remeh. Sehingga kita lupa sama masalah utamanya. Nah, contoh misalnya di Indonesia ini ada 2 organisasi masyarakat terbesar. Dan itu organisasi masyarakat Islam. Yang satu biasa baca kunut, yang satunya enggak Baca kunut. pakai kunut. Mereka ribut. Ini dalilnya begini yang pakai kunut, wes lebih mulia, lebih banyak doa, pahala dan sebagainya. Yang satunya bilang, kunut itu nggak wajib. Kunut itu dibaca hanya ketika ada masalah secara global gitu. Kita sedang dijajah dan sebagainya, baru kita baca kunut. Seperti itu. Mereka berdua ribut dan sebagainya. Padahal sama-sama sholat subuh. Sedangkan yang nggak sholat subuh sedang tidur nyenyak di rumah. Ya. That's the main problem padahal. Oke. Jadi ya biasanya ini juga bisa jadi menjadi awal kekeliruan itu sendiri ketika kita meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan dan itu bukan inti dari masalah yang sebenarnya. Bukan inti Ustaz. dari masalahnya. Dan ketika kita bilang bibit radikalisme, ya diawalinya biasa dari itu. Perbedaan pendapat, berselisih siapa cara yang paling benar. Padahal berbeda itu juga nggak apa-apa ya, Ustaz. Perbedaan itu rahmat. Dan perbedaan itu sunnatullah. Untuk kita saling apa? Saling melengkapi dan saling mengingatkan. Kan aslinya seperti itu. Nah, tapi berubah nih sekarang nih. Ya. Apalagi sekarang makin mudah ya kita mengakses di telepon genggam dan sebagainya. Makanya sekarang mungkin yang lebih relevan bukan hanya jagalah lisanmu tapi jagalah jempolmu Jagalah juga ya. jempolmu. Bayangkan nanti yang muncul di ini bukan cuma sekedar Iya loh. audio ya. Iya loh. Nah, tapi jempol kita bersaksi nanti Iya. ngomong nih. Nah, Ustadz, dalam Islam kan juga kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Tapi di era digital banyak yang justru cenderung bangga dengan gaya yang keras dan juga konfrontatif gitu. Apakah ini cermin kurangnya adab dalam berdakwah? Tadi kan udah di-mention nih kalau sebelum ilmu sendiri ada adab yang terlebih dahulu. Apakah ini cerminan kalau yang suka konfrontatif kayak gitu tuh, Ustadz? Oke, akar dari masalah adab dan akhlak. Ini kan masalah adab dan akhlak nih kan, tentang tata bahasa, intonasi, pilihan kata, diksi. Ya. Nah, sebenarnya akar permasalahannya itu akan kembali lagi ke keteladanan. Kepada siapa masyarakat itu teladannya? Siapa role model mereka? Ya harusnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya Nabi Muhammad, tapi tidak dari semua kita kan punya kesempatan bertemu langsung dengan kekasih Allah. Karena kenapa? Kita hidup 1400 tahun setelah zaman beliau. Maka kita pasti akan melihat role model yang ada saat ini gitu. Nah, pertanyaannya, orang-orang
itu Hmm, ataupun kita, siapa yang kita jadikan role model? Dan apa alasan kita menjadikan dia role model. model? Ini zaman sekarang banyak yang role modelnya artis-artis ya. Ya maksudnya ya bukan berarti artis itu tidak baik ya, tapi kan kalau misalnya kita bicara ya soal agama atau apa ya baiknya juga teladannya dalam hal agama begitu ya Ustadz ya. Yes. Pun sama. Coba kita lihat orang-orang radikal. Hmm. Mereka selalu punya seseorang yang ditokohkan. Ya, memang ini pemikirannya luar biasa dan sebagainya. Tapi akhirnya kita terlalu fanatik terhadap orang tersebut. Dan fanatisme inilah yang kadang-kadang menjadi bibit utama dari radikal itu sendiri. Fanatisme Fokusnya berubah yang dari nilai kepada orang. orang. Padahal orang itu juga bukan orang yang sempurna yang semuanya baik dan bisa kita teladani begitu ya Ustaz. Ada satu nasihat kiai kami dulu di Gontor. Hmm. Ini nasihatnya agak aneh tapi nggak apa-apa ya. Ketika itu kumpul guru-guru, kita sebutnya kemisan biasanya itu. Kemisan tiap pekan itu guru-guru dikumpulkan. Tiba-tiba Pak Kiai bilang, ada bahasa Jawa-Jawanya gitu kan. Jangan ikuti orang baik, jangan ikuti orang benar. Waduh, ikuti siapa dong? Lu kan. Sama, Hmm. langsung lu. Nah, kami juga waktu itu langsung lu. Lu kok begini nasihatnya? Ikuti siapa semakin tersesat nanti gitu. Terus gimana kalau kita nggak ngikutin orang baik dan sebagainya? Nah, ketika itu beliau diam terus tersenyum. Terus bilang, bingung toh? Bingung Ustaz. Bingung saat dalam hati, bingung banget saat. Nah, akhirnya jadi begini. Orang baik karena dia manusia. Hmm. Satu waktu bisa jadi buruk, Oke. ya kan? Make sense. Orang benar pun bisa jadi suatu kesempatan dia salah. Hmm. Kenapa? Karena manusia. Nah, terus apa solusinya kalau nggak boleh ikutin orang baik, orang benar? Solusinya bukan ikuti orangnya, tapi ikuti nilai kebaikan dan ikuti nilai kebenarannya. Hmm. Orang suatu saat bisa salah, tapi nilai kebaikannya Dia akan terus menjadi nilai yang baik. Gitu. tidak pernah salah. Nah, dan dalam tanda kutip di sini, dari mana nilai kebaikan ini? Siapa yang ngeset? Siapa yang menentukan standar nilai ini baik dan benar? Apakah manusia? Bukan. Nah, ini contoh lagi nih. Semisal Lempar botol lagi tuh. enggak. Saya udah megang ini Lagi nih, ya? mau saya geser. Ini kayak Oke. kemarin langsung ya. Misalnya saya begini. Nah, Iya. botol kan normalnya kita lihatnya begini kan, yang Iya. bawah di sini, yang atas di sini. Hmm. Ketika saya taruhnya di tengah kita, Hmm. bagi saya ini normal. Kenapa? Itu Bawahnya di sini, atasnya. atasnya di sana. Ya. Tapi kalau di tempat Mbak Nabila, Ya ini atasnya itu bawahnya. Kebalik. Kebalik. ya kan? Sama kayak nulis angka 6 misalnya. 6 seret di sini. Saya Kayak bacanya 9. 6. Situ bacanya 9. 9. Oke. Manusia punya standar pandangan yang berbeda-beda. Anak zaman sekarang bilangnya POV ya. Oh, POV. Iya. POV-nya berbeda-beda kan? Nah, kenapa? Kemampuan manusia itu cuma bisa melihat hari ini sama hari yang lalu. Itu pun tidak sempurna. Ya, kalau misalnya manusia bisa sempurna melihat yang terjadi di masa lalu dan masa kini, wah, pengadilan kagak ada. Nggak capek-capek itu jaksa, penuntut, pengacara, saksi dan sebagainya, hakim. Enggak. Ya, tapi kan manusia terbatas. Kasus pembunuhan, siapa yang ngebunuh, apa alasan membunuhnya, jujur apa enggak dan sebagainya. Terbatas kemampuan manusia. Nah, maka kalau kita mau mengikuti sebuah bare minimum atau standar nilai, kita ikuti yang di atas manusia. Siapa itu? Nilai kebaikan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai seorang muslim siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu terjadi hari ini, kemarin, dan bahkan yang akan datang. Dimanapun, kapanpun tahu Allah detailnya. Nah, Itu dia. nah, cuman masalahnya sekarang, apakah manusia mengikuti nilai itu? Tidak. Ditanyakan kembali kepada diri Tanyakan masing-masing diri ya. masing-masing. Oke, Ustadz, tadi kan di awal juga aku udah mention kalau Ustadz ini juga membina mualaf-mualaf tidak hanya dari Indonesia tapi juga
internasional ya, go internasional ya. Maksudnya Go internasional. tidak hanya penyanyi aja yang go internasional ya, tapi Iya, Ustadz juga pembina membina mualaf juga ada mualaf go yang internasional. internasional. Nah, menarik kalau kita bicara dari sisi para mualaf yang berasal dari luar Indonesia. Apakah para mualaf ini juga berisiko terseret pada paham yang salah karena minim pendampingan yang moderat? Kita ketahui bersama nih, Indonesia ini kan negara yang jumlah muslimnya terbesar begitu di dunia. Kalau misalnya mualaf-mualaf yang dari luar Indonesia yang notabene jumlah muslimnya tidak banyak sendiri, seperti apa Ustadz? Ini boleh jujur ya. kalau Jujur di aja sini dari ya. tadi kita udah persilakan Ustadz Udah, jujur udah, ini. emang harus Iya. jujur ya. Ini mungkin trennya agak berbeda, dunia dakwah mu'alaf kami dengan dunia dakwah mu'alaf di digital yang di Indonesia yang lainnya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin bahkan Sunda Kelapa termasuk masjid yang belum mengarah mengontenkan syahadat-syahadat mu'alafnya. Oh ya, kenapa Ustadz? Belum aja. Belum, dan karena memang kita juga tidak ada yang tim media yang ngedit. Oke, tuh, ayo. Ini di belakang Ya. layar banyak Ustadz. Bercanda, Nah, silakan jadi lanjut. gini, yang dari luar negeri mereka lebih kritis Oke. daripada yang di Indonesia. Ya, of course we talk to them with English, Yeah. and we ask them, why do you have interest in Islam? Why do you want to be a Muslim? Kenapa? Gitu kan? Dan uniknya tahu apa? Apa Ustadz? Sir, nggak mengira nggak Ustadz ya gitu ya, sir. Sir. Actually, I have read so many news and articles about Islam. Risetnya lebih dalam ya Ustadz? Yes, Hmm. ada banyak permasalahan-permasalahan secara global yang isunya tuh lebih ke teroris. Tapi saya malah menangkapnya ini nggak masuk akal. Makanya saya akhirnya coba cari gali lebih dalam, ternyata saya malah menemukan yang radikal itu, yang lebih ekstrim dan memberikan teror justru bukan umat muslimnya, tapi orang-orang yang justru tidak beragama sama sekali. Yang agama mereka itu, Tuhan mereka itu uang dan kekuasaan, money and power. Itu Oke. agama itu cuma kedok saja gitu loh. Tujuan utamanya jadi seakan-akan di framing ini loh ada musuh, dan musuh manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu malah pemikiran dari orang luar negeri Oke. tentang radikalisme, termasuk yang itu yang di New Zealand. Setelah ada penembakan itu dan sebagainya, dan ternyata itu di in his neighborhood. Neighborhood itu apa sih bahasa Inggrisnya? Apa? Bahasa Indonesianya. Kampung halaman, Perkampungan tetangga. dia, area dia, lingkungan dia. Rumah dia dekat sama masjid yang terjadi penembakan itu. Dan setelah itu akhirnya, loh yang melakukan yang nembak bukan Islam. Ya kan? Bahkan ada yang orang Amerika bilang, in my country so many gun shooting in school. Iya. Karena beda negara juga pasti beda kebijakan Regulasi- soal regulasi kepemilikan senjata, senjata dan lain api. sebagainya. Ya. Yang nembak-nembak itu nggak ada yang dibilang radikal atau teroris. Kenapa? Karena bukan muslim. Itu. Nah, itu permasalahan, dan ternyata yaitu isu radikalisme ketika diolah secara logika ternyata malah melahirkan keyakinan dan iman yang lebih kuat ternyata. Nah, jadi mereka datang benar-benar nanya dan discuss. Dan alhamdulillah semakin yakin dan sudah bersyahadat. Kurang lebih kita sudah 20.000 mu'alaf dari Masya tahun Allah. 1973. Oke. Tapi belum ada yang dikontenkan. Karena memang privacy. Oke, dan yang paling apa ya istilahnya? Mereka ingin dalami, mereka ingin tanyakan di luar soal perbincangan kita soal radikalisme ya Ustadz ya. Mualaf-mualaf ini apa sih yang paling ingin diketahui, yang ingin didalami gitu biasanya setelah menjadi mualaf sendiri gitu. Dari cerita-cerita Ustadz mungkin sedikit Saya keinget sama satu mu'alaf Jepang. Tahu permasalahan di Jepang terbesarnya apa? apa populasi? Oh ya. Populasi itu tuh setelah stres. Oke. Ya kan? Orang stres akhirnya Ya. tidak mengarah ke sana gitu. Akhirnya kan banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Pemahaman mereka hidup cuma di dunia. Sedangkan kita berbeda. Pemahaman kita itu apa? This place is temporary. Tempat ini yang Tempat kita hidup transit sekarang ya? ini, yes, hanya sementara dan tempat
Transit. We have the eternal purpose. Kita punya tujuan yang paling akhir nanti dan itu abadi. Ya. Nah, konsep itu ternyata yang membuat mereka kalau orang Jepang kan namanya kami-sama. Ya. Kami-sama itu Tuhan. Gitu. Kalau mereka kan Tuhannya apa? Mereka nggak punya form Tuhan juga gitu sebenarnya. Ya. Tapi banyak nggak yang percaya sama Tuhan? Ternyata banyak. Tapi nggak tahu how to connect with their God. Nah, maka ketika diskusi dengan melihat orang Indonesia ini kok ngapain ngasih donation tuh gede-gede. Dan Indonesia termasuk negara dengan yang banyak dermawan, negara paling dermawan. Nah, buat apa? Gitu kan? Apakah cuma untuk kehidupan dunia? Enggak. Kalau di Indonesia kan enggak. Kenapa kita mau sedekah? Kenapa kita mau kemarin kurban? Ya. Ngapain beli kambing dipotong dan sebagainya? Mending beli satenya langsung kan? Iya. Nah, Itu yang membuat mereka. Karena kita punya pemahaman afterlife. Nah, dan konsep inilah yang paling berbeda. Konsep afterlife kita itu lebih clear. Kalau di perusahaan itu hukuman dan reward and punishment. Reward and punishment, ya. Dan ada bare standarnya gitu loh. Oh, ini loh rulesnya tuh udah ada begini-begini. Yang ini boleh dilakukan, yang ini tidak boleh Jelas, semuanya itu jelas. Clear. Ya. Kalaupun ada yang abu-abu, ada solusinya. Ada cara pembahasannya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya amazed. Menarik ya, ini diawali perbincangan kita soal radikalisme tuh dengan muka-muka yang tegang gitu kan. Sensitif, tapi makin ke belakang ini mengalir dan ternyata pemahamannya jika kita benar-benar pahami, kita jadi tahu apa itu radikalisme mendasar, mengakar dan lain sebagainya. Dan terakhir nih Ustadz, sebagai dai muda yang juga aktif secara digital, apa sih pesan Ustadz sendiri untuk generasi dakwah sekarang supaya menyampaikan ajaran, menyampaikan dakwah, prinsip-prinsipnya itu nggak keras dalam penyampaian, tapi juga bisa ngena dan mudah diterima masyarakat. Ini masalah bermedia sosial ya ini. Masalah komen-komen. Iya. Ini mungkin ada ya ini agak bukan menyenggol ya, ini bukan menyenggol kelompok tertentu. Tapi sekarang gini, ketika ditanya kelompok apa yang yang sekarang kelompok radikal di Indonesia? Yang sekarang kan mungkin agak redup ya. Tapi ada nih isu-isunya itu mengatakan bahwasanya ini ada satu kelompok yang radikal. Dan itu biasanya ada yang bilangnya tit. Nah, nanti ininya bilangnya manhajnya manhaj S pit. Nah, Oke. gitu. Ini yang komen juga tolong pakai Tolong bintang-bintang ya. jaga nih. Tapi ini bukan untuk menyinggung dan sebagainya. Kebanyakan seakan-akan kita tuh mengarahnya ke mereka. Oke. Kalau masalah ini, kenapa? Mereka itu selalu merasanya cara mereka paling benar. Cara mereka itu adalah yang paling mengikuti Rasul banget. Yang paling sunnah atau lain sebagainya. Bahkan kemarin kami agak sedihnya itu ketika ada pertanyaan, ini masjid sunnah bukan? Kami langsung sejak kapan masjid ada hukumnya? Iya. Masjid wajib ini sebenarnya kami Dek, masjid gitu ya. fardu kifayah. Enggak gitu. Nah, kadang-kadang orang banyak mispersepsi. Ya, apakah golongan itu seperti itu semua? Enggak. Pada dasarnya ya oknum orang-orang yang merasa ajaran dia adalah yang paling benar dan menolak sekeras-kerasnya ajaran dan pemahaman yang berbeda. Dengan pandangannya. Nah, padahal kan kalau berbedanya masih di masalah yang furu'iyah itu yang sekunder lah, lebih ke teknis. Nah, gitu. Nah, itu selama masih ada dalilnya, iya silahkan. Ada yang begini sholatnya, ada yang begini. Ada yang baca Al-Fatihahnya pakai bismillahnya dikeraskan, ada yang bismillahnya disirkan, atau tidak dibaca. Nah, berbeda-beda. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan seperti itu, setidaknya ada landasan dalil dan saling menghargai. Ruang diskusi tidak apa-apa ya untuk dibuka, Iya. tapi bagaimana penyampaiannya? Tapi untuk memaksakan benar-benar ini ditahan. Nah, gitu. Dan ini bukan untuk kelompok yang itu saja, enggak. Ini untuk kita semua. Kita tuh lebih banyak kadang-kadang menyalah-nyalahkan dan menyudutkan saudara-saudara kita sendiri.
Padahal masalah the real problemnya bukan di situ. Hmm. The real problemnya itu masih banyak saudara-saudara kita yang cara sholatnya dia nggak tahu. Kami di Mualaf, jujur, kami setiap hari ini jadi promosi nih, promosi masjid ya. Kami ada kelas bimbingan Islam dasar. Kita ngajarkan 4 materi dasar, ada kurikulumnya di Mualaf itu dan sebagainya. Dan mungkin mikirnya, oh ini hanya untuk orang Mualaf. No, Ya, untuk ya, ya. orang Muslim. Usia sekitar kita, atau bahkan di atas kita, 30, 40, 50, datang ke masjid, Ustadz, mau belajar Ustadz. Belajar apa? Sholat Ustadz. Huh? Bacaan sholat nggak tahu. Ya, ya, ya. Nah, itu kita fokuskannya di situ, gitu loh. Nah, adapun ketika ada yang urusan perbedaan pendapat tadi, ya ada forumnya sendiri, gitu loh. Nah, dan di media sosial, nah ini kan umum banget. Maka kita tahan-tahan. Kalaupun memang kita mau kuat dan sebagainya, tetap utamakan adab dan Akhlak. akhlak. Walaupun emosi dalam hati itu, Tidak hanya jaga lisan, tapi ingat jaga Jaga apa Ustadz? Jempol. jaga jempol. Oke. Nanti Ustadz saya nggak pakai jempol kok, saya pakai AI suara. Oh iya, Ya. boleh. Zaman makin canggih ya, memang. Makin canggih. Bahkan ini tadi ada apa? Bot katanya ya. Ah, ya. Komen sekarang ada zaman komen bot. Walaupun kebanyakan politik. Ya. Ini nanti di sana. Nggak apa-apa, itu kan memang ya ada dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau ada yang pakai bot itu untuk berdakwah. Boleh nggak tapi? Boleh. Oke. Nah, jadi botnya itu kalau ada ini keluar kata-kata mutiara semua. Weh, kebersihan sebagian dari iman. Weh. Kata-katanya mutiara banget yang ditempel-tempel di sekolah begitu. Iya, ya. bayangkan. Boleh? Yang punya modal boleh? Atau sesekali yang punya bot, bisa lah dimasuk-masukkan gitu. Oke, Ustadz. Closingnya nih Ustadz. Tadi di awal kita sudah tampilkan gitu ya, cuplikan video untuk hal-hal terkait radikalismenya itu sendiri. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan. Untuk teman-teman yang mungkin masih banyak mispersepsi, mari kita kembali merujuk ke definisi utama lagi. Radikal dan radikalisme ini kita mau bahas secara ilmiah atau bahasa, sosial atau politik. Ya, dan ketika kita membahas definisi ini, upayakan sebaik mungkin kita bijaksana. Kita ini tidak kekurangan orang pintar. Saat ini negara bahkan dunia ini kekurangannya orang bijak. Makanya kadang-kadang ada definisi alim, ada definisi arif. Alim itu pintar, cerdas secara ilmu, arif itu bijaksana. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang berilmu dan orang-orang yang bijaksana. Sebagai penutup episode kali ini, kita harus ingat kalau tidak semua yang lantang itu salah dan yang lembut belum tentu kalah. Dalam bicara soal akidah, syariah, akhlak, kita juga belajar kalau kebenaran ini tidak cukup dibungkus dengan niat baik semata. Radikal kadang lahir dari semangat, tapi jika lupa arah bisa jadi racun dalam dakwah yang seharusnya adalah sebuah rahmat. Saya Nabila, kita akan berbincang di episode Ngepot berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz Reno. Sama-sama, Nabila. Sampai jumpa.